Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, selamat tahun baru. Mari kita nikmati berkat Tuhan di dalam ibadah ucapan syukur pada pagi hari ini, memasuki tahun 2021 ini. Saya undang dan jemaat untuk berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Ibadah ucapan syukur memasuki tahun 2021 pada pagi hari ini kita dasarkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita dalam ucapan syukur memasuki tahun 2021 ini. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan sudah memimpin menyertai kami memasuki tahun 2021 ini, dan saat ini kami datang mengucap syukur, memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah ucapan syukur memasuki tahun yang baru 2021 ini. Urapi kami semua yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. 6 jam yang lalu kita sudah lewati. Di tahun 2021 kita sudah memasuki saat ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Beri sorak-sorai dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa-Nya tetap ada sampai sekarang. Kita percaya bahwa kuasa-Nya tetap menyertai kita. Immanuel. Kita bersyukur bahwa Allah selalu ada di sepanjang musim hidup kita. Mungkin saat ini pergumulan kita, doa-doa kita masih ada yang belum terjawab. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Haleluya. Mari kita tetap bersyukur bahwa Tuhan kita selalu beserta kita. Haleluya Yesus.
Kami hanya bisa bersyukur di hadapan-Mu. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih untuk setiap campur tangan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun 2020. Dan kami sudah memasuki tahun 2021 dengan harapan kami kepada-Mu untuk berpegang terus kepada-Mu. Haleluya. Di tahun 2021 Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, Tuhan punya rencana bahwa segala sesuatunya itu baik adanya. Haleluya. Jangan kita berhenti untuk sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Karena berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terpujilah nama-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia amat baik, Dia amat baik. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang penuh kuasa dan kasih setianya tidak berubah. Amin. Saya yakin percaya setiap kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan.
Tahun 2020 banyak hal yang terjadi. Ada banyak yang dapat kita lewati. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Sampai saat ini kita ada, sampai saat ini pun Allah Immanuel tetap nyata buat kita. Tahun 2021 kita tahu apa yang terjadi. Tetapi kita tetap percaya Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, tetap mampu menopang kita. Apalagi yang harus kita takutkan? Allah El Shaddai lebih besar dari ketakutan kita. Apa yang harus kita cemaskan? Ada Allah El Shaddai. Apa kita masih tetap mau susah? Dan kita mau cemas? Kita mau katakan, Engkau Allah yang maha besar, Allah El Shaddai. Sirala syakaran sikarasa. Jesus sirala syakaran sikarana saya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
hanya Engkau Allah yang kami sembah dan kami puja. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi satu hal yang tetap kami pegang, bahwa ada Allah yang luar biasa yang memegang hidup kami. Haleluya. Apalagi ya Tuhan yang harus kami takutkan, karena Engkau yang menjaga hidup kami. Apalagi ya Tuhan yang harus kami cemaskan, kalau Engkau siap menolong kami ya Tuhan. Roh Kudus siap menghibur hidup kami di dalam segala kesusahan hidup kami, di dalam segala keterpurukan hidup kami. Ada Roh Kudus yang mampu menghibur kami. Sirala shik karala shik karana sande, Jesus siridina syakara akikarana shirina se, hirala syakara anala sikarana se. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin ya Tuhan. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu melimpah atas kami ya Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu Tuhan. El Shaddai. Tuhan, terima kasih. Mari jemaat naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bukalah suara-Mu, bersyukur anugerah Tuhan. Hingga memasuki tahun baru ini, kita masih menikmati anugerah, kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi mengucap syukur untuk pagi hari ini. Anugerah besar kami terima dari Tuhan. Kami tetap dalam suasana yang penuh syukur, sekalipun di tengah-tengah kami masih ada ancaman yang membuat kami kadang-kadang harus berjibaku dengan tradisi baru, dengan kebiasaan baru. Tetapi ya Tuhan, semua kami lakukan bukan karena kami takut kehilangan jiwa kami, tetapi karena kami tahu bahwa Tuhan memberikan kami hikmat untuk bisa tetap menjadi berkat bagi dunia ini, dimanapun kami berada. Syukur atas kesehatan yang masih kami terima hingga hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami tetap bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kami bersekutu dengan saudara kami seiman, baik secara daring maupun secara luring dimanapun kami berada. Dan kami percaya firman Tuhan yang kami akan baca, renungkan, dan dijabarkan pagi ini akan memberikan kami harapan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami ajaran dan tuntunan, sehingga membuka tahun baru ini kami mendapatkan satu kepastian bahwa Allah Sang Immanuel itu beserta dengan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dimuliakan atas apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu dan kami sekalian, sehingga firman yang kami gumuli pagi ini akan Kau taburkan di tempat yang tepat. Dan setiap kami yang menerimanya
akan dianugerahi hikmat dan kecerahan oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga memahami firman Allah dan kelak melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang siap diberkati firman bersama dengan saya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Saya berdoa kita semuanya dalam anugerah Tuhan dan diberkati Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun dimanapun kita berada. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya memuji Tuhan karena anugerah ini kali pertama di tahun yang baru untuk menjadi berkat menyampaikan firman Tuhan. Dan ini tidak akan saya sia-siakan kecuali saya memberkati Bapak Ibu dengan firman yang telah terlebih dahulu memberkati saya dan mengajar saya, kira-kira begitu ya. Nah, mari kita akan merenungkan firman Allah. Barangkali bisa ditayangkan slide yang sudah saya bagikan dengan satu tema yang masih merujuk pada tema besar kita di depan kita, di belakang saya ini, yaitu Immanuel. Tetapi subtemanya yang ingin saya bagikan adalah persahabatan dan harapan baru. Persahabatan dan harapan baru. Kita akan landasi tema dan subtema ini dari firman Allah yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Jika Alkitab ada di jangkauan kita, mari kita buka bagian firman Allah ini. Wahyu 21 ayat yang ketiga, demikian firman Allah. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya sengaja memilih ayat ini sebagai landasan firman Allah pagi ini, karena ketika saya gumuli ayat ini, menarik untuk diperhatikan Bapak Ibu. Keseluruhan dari Wahyu pasal 21, ditambah 5 ayat yang pertama dari pasal 22, ini adalah sebuah rangkaian yang saling berhubungan langsung dengan visi yang diterima oleh Yohanes melampaui penghakiman, beyond judgment. Situasi ini menggambarkan keadaan bahagia, keadaan menang, gereja Tuhan yang telah ditebus itu. Dan semua konflik yang dialami gereja dan semua musuh gereja telah dihancurkan, kira-kira begitu latar belakang dari ayat ini. Karena ayat ditulis ketika gereja mengalami penindasan yang luar biasa. Nah, keadaan bahagia ini kemudian diimajinasikan melalui sebuah gambaran, yaitu kota yang indah. Dan Yerusalem dipilih sebagai gambaran kota itu. Dan itu diterima oleh Yohanes. Mengapa Yerusalem? Karena Yerusalem adalah tempat kediaman yang khas, unik bagi iman Ibrani maupun Kristianitas pada masa kini. Sehingga kemudian disebut sebagai Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. Nah, saudara-saudara, perhatikan pada petikan kalimat yang paling belakang dari ayat ini. Ya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Tetapi terjemahan yang lebih literal dari petikan kalimat terakhir berbunyi seperti Bapak Ibu. And God himself shall be with them. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah beserta dengan mereka. Sehingga tidak asing kalau petikan yang paling akhir ini kita kaitkan dengan tema besar kita, Immanuel. Allah akan beserta dengan mereka, dan beberapa penafsir Perjanjian Baru sepakat bahwa gagasan Immanuel itu muncul dalam refleksi ayat ini. Immanuel adalah satu kata yang tidak pernah lepas dari momen Natal sepanjang abad, bahkan sampai hari ini. Mengapa demikian? Karena Immanuel dikembangkan dalam tradisi Kristen yang berakar kepada iman Yahudi. Sehingga tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman mula-mula dari konsep Yudaisme. Nah, kata Immanuel, saudara-saudara, itu muncul 4 kali secara eksplisit di Alkitab kita. 3 itu di kitab Yesaya, dan 1 di kitab
Injil Matius. Di kitab Yesaya misalnya kita lihat dalam pasal 7 ayat 14, di sana kita temukan kata Immanuel. Yesaya pasal 8 ayat 8, kita temukan kata Immanuel. Kemudian Yesaya pasal 8 ayat 10, kata Immanuel itu diterjemahkan dengan Allah beserta kita. Itu di pasal 8 ayat 10. Dan ketiga-tiganya di dalam kitab Yesaya. Kemudian gema yang sama muncul di Injil Yohanes pasal 1 ayat 23. Sehingga pemakaian yang beberapa kali ini menjadi penting untuk kita cermati. Karena kata ini dan artinya mengusung pemahaman yang sama. Sebuah proklamasi bahwa Allah beserta dengan kita. Allah menyertai umatnya. Dan tidak ada satu orang Kristen pun di dunia ini yang tidak tahu arti kata Immanuel. Nah, dalam konteks kitab Yesaya memang agak unik Bapak Ibu. Dikisahkan pada bagian yang kita dengar tadi, pada pasal 7 misalnya, ada kata Immanuel itu dikaitkan dengan seorang bayi yang lahir pada masa Raja Ahaz. Dan kelahiran bayi yang bernama Immanuel ini pada era itu, 600-700 tahun sebelum Yesus lahir, itu menunjuk kepada tanda yang dibuat oleh Tuhan, karena kerajaan Yehuda yang berada di selatan, itu segera akan diserang oleh dua kerajaan besar dari utara, kerajaan Israel dan Syria atau Suria atau Asyur. Nah, kerajaan Israel dan Asyur sedang bersama-sama menyerang Yehuda. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan memberikan tanda seorang bayi bernama Immanuel. Sebagai tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, umat Yehuda, dan akan memberikan anugerah pembebasan. Sehingga disepakati bahwa memang ini konteks waktu itu. Tetapi penafsir kemudian melihat konteks lebih besar adalah bahwa kelak pada waktunya nubuatan menunjuk kepada firman yang menjadi manusia yang kita sebut sebagai Yesus Sang Kristus itu. Nah, iman Israel menghayati kehadiran Allah itu dalam wujud Ehyeh, Aser, Ehyeh. Aku adalah aku. Aku yang telah, sedang, dan akan selalu ada, selalu hadir bersama umatnya. Jadi Allah itu dihayati dengan pola pikir seperti ini Bapak Ibu. Allah yang telah hadir, sedang hadir, dan akan terus hadir bersama umatnya. Dalam penghayatan seperti ini, maka iman Israel mendambakan kehadiran Allah itu setiap saat, setiap waktu dalam hidup mereka. Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, saudara-saudara, meskipun mereka menghadapi banyak persoalan, pergumulan hidup, ketidaksetiaan, dosa dan sebagainya, pengharapan mereka bersekutu dengan Allah itu dari setiap saat, setiap waktu, dalam jam-jam ibadah mereka yang teratur. Nah, saudara-saudara, kata Immanuel kemudian memberikan ruang iman dan ruang imajinasi bahwa sebenarnya ada ketidaksetaraan antara ciptaan dan pencipta. Tetapi dalam kata Immanuel, ketidaksetaraan ini menjadi terjembatani, saudara-saudara, dalam relasi persahabatan. Kalau kita periksa Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 16, Allah mengatakan, engkau bukan lagi hamba, engkau bukan lagi murid, tapi engkau sahabat. Allah yang Immanuel itu menjadi jembatan ketidaksetaraan relasi persahabatan. Salah satu prinsip persahabatan adalah equality atau kesetaraan. Ya kita sama-sama teman satu sekolah, teman satu pekerjaan, teman satu perumahan, teman satu dan seterusnya. Ada kesetaraan di sana. Satu suku, sehingga menjadikan kita rasis. Kalau tidak bersama dengan sukunya merasa tidak aman. Nah, puji Tuhan, belakangan ini dengan era keterbukaan, sekat-sekat itu mulai cair Bapak Ibu ya. Kita mulai bisa bersahabat dengan siapa saja, semua orang, bahkan lintas iman sekalipun. Puji Tuhan. Dulu sebelum ada era keterbukaan ini, kita mudah dikotak-kotakan. Ya, kita mudah dikelompok-kelompokkan.
Sehingga kesetaraan itu menjadi begitu eksklusif bagi beberapa orang. Saya menjadi asing ketika berada di satu gereja di Surabaya yang orang Jawa hanya saya, saudara-saudara. Waktu itu, saya lupa, puluhan tahun yang lalu ya. Pertama pujiannya saya tidak kenal. Agak asing di telinga saya. Ya untungnya ada panduan buku sehingga kata-katanya masih bisa saya ikuti. Yang kedua saya lihat, kok saya aneh sendiri di komunitas ini begitu ya. Tetapi puji Tuhan, waktu berganti dan situasi berubah. Kesetaraan yang tadinya eksklusif itu menjadi begitu inklusif. Semua orang bisa kita rangkul. Tema Natal tahun lalu menjadi sahabat bagi semua orang. Tapi pergumulan persahabatan saya tarik sampai hari ini. Mengapa demikian? Karena yang menarik dari era pandemi ini adalah persahabatan, saudara-saudara. Nah, mengingat prinsip ini, maka saya teringat dengan satu buku yang ditulis 2007 oleh seorang bernama Daniel Schwartz, Aquinas on Friendship. Sebuah pemikiran kuno gitu ya, Bapak Gereja, yang dikembangkan dari tradisi yang lebih kuno, yaitu filsuf Yunani. Seorang bernama Aristoteles berpikir, mungkinkah kita bersahabat dengan Theos? Theos ini dalam pemikiran Aristotle adalah dewa atau Allah yang tidak bisa dijamah. Bisakah kita, antropos, manusia, bersahabat dengan Theos, dengan yang tidak terlihat? Ini pergumulan menarik. Ternyata dalam tradisi kuno sudah ada kerinduan bersahabat dengan yang tidak kelihatan. Beberapa manuskrip dari Mesopotamia misalnya, dari Mesir misalnya, dari Persia, ada banyak tradisi-tradisi yang ketika digali, ternyata sudah lama, bukan hanya Israel yang ingin bersekutu dengan Allahnya Ehyeh tadi. Tapi ternyata banyak orang di limpahan belahan dunia yang lain mencari dia yang tak terlihat untuk bisa berelasi dan bersyukur. Kemudian kita menjadi sahabat dari Allah dalam nama Yesus Kristus yang berimmanuel. Salah satu tradisi Yahudi yang masih diperingati sampai hari ini adalah Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Sukkot. Kata Sukkot itu adalah bentuk jamak dari Sukkah, yang artinya temporary shelter atau kemah perhentian sementara. Jadi mereka merayakan Allah yang berkarya di tengah-tengah umat. Kemah yang dibangun oleh Musa itu, di sana mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api dan seterusnya. Allah hadir bersama-sama dan seterusnya. Sambil mereka menanti perhentian yang abadi. Karena mereka akan berjalan-jalan beredar-edar di padang gurun menuju tanah terjanji, the promised land. Di mana itu cukup jauh. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari Hari Raya Sukkot atau Sukkah ini, atau Hari Raya Tabernakel, Hari Raya Kemah ini, itu kemudian dihayati dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yang dikatakan firman itu menjadi manusia dan berkemah. Bertabernakel. Make home. Dalam terjemahan bahasa Jawa, makuon ing antarane manungso. Dia berada, berkemah di tengah manusia. Sehingga dengan melihat Yesus, kata Yesus berkata, engkau melihat Bapa. Kemuliaan yang sama dilihat oleh manusia dan banyak orang kala itu. Nah, saudara-saudara, penghayatan Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang menyapa, Allah yang bersahabat, mempersiapkan kita memasuki tahun baru ini. Pemimpin ibadah mengatakan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Dan memang banyak orang selalu ingin tahu apa yang mereka belum tahu. Dan terus mencari tahu. Dan terus mencari tahu kepada orang yang tidak tahu. Yang disebut dengan ramalan. Beberapa jam yang lalu saya ketemu dengan beberapa sahabat. Dia berkata, menurut Pak Yahya, tahun 2021 ini seperti apa? Lah ya, saya tidak tahu. Belum kita masuki. Masih akan kita rayakan sebentar jam. Kenapa?
Kamu tanya seperti itu. Ya, saya ingin tahu saja, kira-kira di tahun 2021 akan terjadi apa? Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya tahu bahwa Alkitab memberitahu saya jaminan kekekalan di dalam Allah yang menyahabati saya. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bersama dengan seluruh umat manusia, kita sedang trauma dengan beberapa hal yang mencemaskan atau beberapa istilah yang mengganggu mental kita, mengganggu intelektual kita, mengganggu emosional kita, relasional kita, bahkan spiritual kita. Misalnya ketika kita mendengar kata terpapar virus, kita kayak rasa gimana gitu. Ketika mendengar kata protokol kesehatan, mendengar kata social distancing, reaktif, positif, isolasi, work from home, study from home, apalagi Bapak Ibu? 3M, rapid test, swab test, apalagi? Tes antigen, vaksin, dan sebagainya. Semua kata-kata ini, kata-kata yang sudah mengambil perhatian kita, mengalihkan pikiran kita, merebut tatapan mata kita. Dan ketika itu kita dengarkan rasanya seperti pemerintah juga beberapa kali rupanya perlu merevisi tindakan-tindakan yang bersifat masif, ya. Karena apa? Memang keadaannya tidak bisa diprediksi sedemikian rupa. Konon vaksin belum datang, virusnya sudah mutasi menjadi virus baru. Demikian seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, mental kita, intelektual kita, kerohanian, bahkan fisik kita terluka dengan semua ini. Bahkan tidak heran bahwa bisnis kita juga terganggu. Ya. Untuk bertahan hidup begitu keras perjuangannya. Saya sebagai praktisi pendidikan, kami di awal semester ini, kami berapat bersama dengan rekan-rekan pengajar yang lain. Kita mau apa semester ini? Apakah mahasiswa kita undang kembali datang ke kampus? Karena kampus kami berasrama ya. Karena sejak bulan April mereka kita pulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Bagaimana semester ini? Karena ternyata survei membuktikan 4% lebih ya pendidikan kita mengalami kemerosotan dengan sistem daring itu ya, menggunakan Zoom itu. Bayangkan, saya lagi mengajar, kameranya dimatikan, dia konon mendengarkan pengajaran itu, tapi sembari mengerjakan pekerjaan yang lain. Saya tidak tahu. Lawang dosennya juga yang rapi hanya separuh, ya kan? Yang atas rapi, isor kado enggak Bapak Ibu ya? Maka nanti di era pandemi yang rusak itu atasan dulu, karena yang bawah jarang dipakai. Jadi pendidikannya kurang efektif ya, kurang terkontrol begitu. Tugas-tugas juga demikian. Jadi bukan hanya bisnis yang terganggu. Pendidikan, institusi pendidikan juga terganggu. Dan gereja juga terdampak luar biasa. Gitu ya. Karena kehadiran kita dibatasi. Bahkan yang selama ini kita bisa bertatap muka, berpelukan, bersalaman. Sekarang kita hanya bisa namaste. Itu masih syukur. Yang lain masih harus menggunakan media daring. Dengan live streaming dan sebagainya. Bapak Ibu, keadaan ini benar-benar membuat kita sesak dan trauma. Tetapi tahukah saudara-saudara, ini bukan kali pertama kita alami. 100 tahun terakhir sejarah mencatat bahwa dunia yang kita tinggali ini sudah melalui masa-masa sulit, masa-masa yang berat, ujian yang berat. Ada peperangan di sana, ada kelaparan di sana, ada resesi ekonomi global di sana, ada terorisme, bencana alam, bahkan pandemi yang sama seperti yang kita alami. Kalaupun waktu itu orang menggunakan masker, kita juga menggunakan masker. Orang di karantina, kita juga di karantina. Jadi tidak ada yang baru, kata penulis kitab Pengkhotbah, di bawah matahari ini. Semuanya akan berulang. Dan yang menarik Bapak Ibu, bahwa di tengah pergumulan yang berat itu, ternyata dunia yang kita tinggali makin tangguh, makin maju, banyak penemuan baru, banyak terobosan baru. Jadi optimislah, masuk tahun baru dengan era pandemi yang berat ini, kita sedang masuk proses persalinan, saudara-saudara. Maaf saya menggunakan kata itu. Dan setelah proses yang menyakitkan itu usai,
Ada tangisan di sana, tapi disertai dengan sukacita. Ada amin Bapak Ibu? Dan itu luar biasa dialami oleh banyak tempat di dunia ini. Dan saya yakin negara kita akan melaluinya. Sehingga saya ingin membagikan kepada kita 3 hal saja sebagai penutup dari firman Allah pagi ini. Bagaimana kita memasuki tahun ini sebagai seorang sahabat atas yang lain. Yang pertama, persekutuan dan kompetensi. Saya bilang kompetensi ini adalah sesuatu yang kita dapatkan dari kesulitan ini ya. Persekutuan dan kompetensi itu lebih besar daripada ketakutan dan kekhawatiran kita. Katakan amin saudara-saudara. Jadi biar kita mengasah persekutuan kita, saya tidak tahu gereja akan mengatur bagaimana itu persekutuan kita. Tapi kita akan tetap bersekutu. Kenapa? Karena di antara social distancing yang terus digemborkan ini, kita diminta untuk berjarak satu dengan yang lain. Sadarkah, semakin kita berjarak, ternyata kita semakin terhubung. Bapak Ibu sadar? Merasakan itu? Kalau dulu kita ketemuan di persekutuan doa itu ya, kalau nggak hadir, ya nggak ketemu. Sekarang Bapak Ibu dengan media online ini, kita bisa hadir meskipun kita tidak hadir. Bahkan kita maha hadir. Betul ya? Kita tidak hadir di gereja ini, tapi kita hadir di gereja ini secara daring. Jadi persekutuan dan kompetensi, kalau dulu seni fotografi, editing, segala macam ya produk eksklusif. Tapi hari ini, bahkan kaum awam sekalipun, saya mengisi satu persekutuan di desa sekalipun, sudah menggunakan media daring seperti ini, editing seperti yang kita lakukan. Jadi kompetensi itu makin berkembang di mana-mana. Orang yang tadinya tidak tahu menjadi makin tahu dengan kondisi ini, saudara-saudara. Jadi mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, empati itu lebih besar daripada ego. Tanpa sadar kita makin empati dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Dan yang terakhir, membantu sesama lebih berharga ketimbang menimbun untuk diri sendiri. Ada beberapa sahabat yang mengaku, waduh Pak, saya menimbun sekian puluh kilo telur, rusak semua. Lah ya lebih baik dibagikan. Lebih baik berbagi dengan sesama ketimbang menimbun sedemikian rupa. Menjadi sahabat bagi banyak orang. Sehingga ketika kita memberi saudara-saudara, ada harapan baru bagi orang lain. Karena Alkitab mengajarkan, berilah maka kamu akan diberi. Selamat memasuki tahun baru 2021. Jika firman Allah ini agak terasa susah untuk dikerjakan, mintalah sang sahabat itu, sang Immanuel itu, menganugerahkan kesanggupan untuk menjalankan prinsip firman Allah ini. Saya akan menutup firman ini dengan pujian yang kata-katanya amat memberkati saya. Immanuel, Bapa-Ku datang dan berserah, kunyatakan Kau berkuasa, dalam gelap Kau setia, karena Kau cahaya. Bapa-Ku datang untuk menyembah, kunyatakan Kau bertahta, dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Renungkan kata-kata pujian ini. Renungkan firman Allah hari ini. Menyatulah dengan sang sahabat, sang Immanuel itu. Haleluya. Katakan amin. Dan berserah, kunyatakan Kau yang berkuasa, dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta, Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Iman. Saya undang bangkit berdiri jemaatku. Kau kuatkan aku bertahan. Engkaulah harapanku Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu untuk memasuki tahun baru ini ya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuat. Amin. Engkau harapanku ya Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kau buktikan kesetiaan. Sekali lagi dengan penuh iman. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah. Berikan sorak-sorai beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapa surgawi, meteraikan firman-Mu.
Kami akan menjadi sahabat bagi semua orang, memberikan harapan bagi semua orang. Kami akan mengasah pola persekutuan dan kompetensi kami. Kami akan terus berbagi bagi banyak orang. Kami percaya ketika kami memberi, kami akan diberi. Kami akan menghadapi tahun ini dengan harapan dan kerinduan baru dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama-Mu yang suci, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita juga akan diberkati dengan kesaksian. Dosa persilakan.